Beribadahlah, sembahlah, tingkatkan ibadahmu kepada Allah. Ketika mengungkapkan bentuk ibadah itu dalam bentuk perintah, sifatnya apa? Wajib. Perhatikan, cara memahami hukum wajib itu jangan sebatas dipahami sebagai perintah formal. Tapi cara memahaminya, hadirkan sifat rahman Allah di balik perintah itu. Di Allah itu saking sayangnya kepada kita, memaksa kita untuk beribadah itu bukan karena ibadahnya, supaya kita bahagia. Kan jadi orang takwa itu bisa bahagia kan? Wa ulaika humul muflihun. Takwa mengantarkan pada kebahagiaan. Takwa itu dekat dengan bahagia. Takwa dekat dengan kesuksesan. Takwa dekat dengan solusi. Takwa dekat dengan kecerdasan. Tuh. Takwa dekat dengan kemudahan. Semua hal yang kita dambakan itu, yang ideal itu, ini pembukanya ada pada takwa. Sedangkan untuk mendapatkan takwa, kuncinya di ibadah. Jadi ketika Allah mewajibkan kepada kita untuk ibadah, sebetulnya bukan karena memaksa kita mengerjakan sesuatu. Supaya kita bahagia ini. Supaya kita lebih dekat ke sukses. Supaya kita lebih mendapatkan solusi. Jadi karena Allah sayang, maka dihukumi wajib. Kalau nggak sayang, nggak diperintahkan. Zakat misalnya, jangan dipahami sebagai kewajiban dalam bentuk hukum fikih saja, tidak. Itu motivasi pada kita kalau ingin memilih passion harta dalam ibadah. Zakat kan yang dikeluarkan harta kan? 2,5% itu. Gimana mau zakat kalau nggak ada hartanya? Jadi ajakan untuk berzakat itu sekaligus ajakan untuk kaya. Ajakan supaya meningkatkan harta benda. Hanya bedanya insan beriman dengan yang belum beriman. Orang beriman itu orientasi mengumpulkan hartanya itu untuk ibadah ke sini. Jadi bukan sekedar dikumpulkan. Kalau cuma untuk kaya, jangankan yang beriman. Banyak yang belum beriman pun bisa kaya juga. Dan harus ada pembeda di imannya. Sahabat-sahabat dulu, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'ah. Kaya itu orientasinya untuk ibadah. Jadi bukan untuk dikumpulkan, apalagi pamer. Jadi kata Nabi itu komennya, yang sampai riwayatnya kepada kita itu, ya dipahaminya bima makna kama qala Rasulullah SAW. Di pemahaman dalam Islam tuh kaya tuh biasa. Nggak istimewa-istimewa amat tuh. Biasa saja, ya sama aja dengan ilmu. Karena kan passion pilihan. Sama saja dengan tenaga, dengan kedudukan. Hanya yang membedakan jadi ibadah atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hadirin sekalian, kita mencoba melanjutkan kembali kajian kita. Silahkan dikondisikan tempat duduknya supaya mendapatkan kenyamanan untuk belajar, baik yang di dalam area ataupun juga yang berada di luar telah disediakan tempat-tempatnya. Dan malam ini juga saya mintakan ada shuttle spesial nanti kalau ada kesulitan untuk menembus di depan. Ada beberapa kendaraan yang disiapkan untuk mengantar sampai dengan depan gerbang PTM, bukan ke rumah, ke depan pintu gerbang pelepasan. Baik, pembuka surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 yang setidaknya telah kita detilkan di pertemuan yang lampau, memberikan kesan umum tentang dua makna utama. Pertama, seperti tuntas diuraikan tadi menjelang Isya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat yang kuat tentang fungsi Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Untuk itu, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran tidak dibatasi hanya sebatas pada aspek bacaan dan hafalan. Karena bacaan dan hafalan itu sesungguhnya wasilah untuk memudahkan kita membawa Al-Quran supaya digunakan sebagai landasan berkehidupan. Bisa menghafal bagus, supaya tidak terlalu kita kesulitan mengakses saat kita membutuhkannya. Jadi idealnya ketika ada tuntutan untuk mendapati itu, ayatnya muncul membimbing kita. Idealnya begitu. Mata mau memandang misalnya. Itu idealnya manusia Qur'ani yang menambatkan jiwanya dan perilakunya pada Quran. Ketika dia memandang, ayatnya otomatis muncul. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada insan-insan beriman bahwa yang dipandang itu yang baik-baik begini. Ketika yang tidak baik muncul, palingkan. Itu bukan sekedar berpaling, tapi ayatnya hadir membimbing. Lisan juga begitu, ketika akan bertutur, idealnya ayatnya memberikan bimbingan.
Karena itu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, ahli Quran, sekalipun baru dia memulai dengan membaca sebagai pintu gerbang untuk memahaminya, maka yang terjadi pada dirinya adalah perubahan perilaku. Ini yang dimaksudkan di Quran surah 35 Fatir di ayat ke-32. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Jadi idealnya orang yang berinteraksi dengan Quran itu sekalipun baru sampai di gerbang pembukanya. Karena membaca itu untuk memahami isi. Untuk apa kita membaca berita? Supaya tahu isi beritanya. Ya kan? Untuk apa kita membaca Al-Quran? Bukan sekedar lancar baca. Tapi supaya kita memahami isi Al-Quran itu dengan bisa membaca, tahu isinya. Tapi untuk membedakan bacaan biasa dengan firman Allah, setiap baca Al-Quran ada pahalanya. Baca Al-Quran tidak ada pahala. Baca Al-Quran ada pahalanya. Itu yang membedakan. Tapi sekali lagi, bacaan itu gerbang untuk mengantarkan kepada pemahaman. Hafalan adalah pondasi untuk memudahkan akses terhadap Quran ketika dibutuhkan. Begitu cara memahaminya. Nah, yang nanti menguatkan kita menjadi pedoman berinteraksi itu pengkajian. Sehingga para ulama banyak mengkodifikasikan, mengumpulkan, mencatat, membukukan penjelasan-penjelasan dari Nabi SAW yang kelak diviralkan, diriwayatkan oleh para sahabat. Maka muncullah apa yang disebut kitab-kitab tafsir itu. Nah, kitab tafsir itu adalah rumusan kurikulum kehidupan, penjelasannya di situ. Dan itu mencakup umum. Hati-hati, orang Arab pun butuh itu. Makanya tafsir-tafsir berbahasa Arab tuh. Ya? Coba, tafsir Ibnu Katsir bahasanya apa? Arab. Ruhul Ma'aninya Al-Alusi bahasanya apa? Arab. Ibnu Jarir At-Tabari nulis tafsir bahasa apa? Arab. Jadi untuk menurunkan kurikulum kehidupan, semuanya butuh, termasuk juga orang Arab kah? Orang Asia kah, Afrika kah, Amerika kah, sepanjang bernama manusia pasti butuh Quran. Pasti butuh Al-Quran. Nah, karena itu cara manusia nanti berinteraksi dengan Quran akan ditemukan 4 golongan. 4 golongan. 4 ini yang pembukanya ada di ayat 1 sampai 20 itu. Yang nanti detail karakteristiknya akan dirinci sampai ke surat An-Nas. Jadi dari mulai Al-Baqarah itu terus sampai dengan ke An-Nas akan terkait erat dengan karakteristik 4 manusia ini dalam menjalani kehidupan sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang akan ditemukan dan kembali kepada karakteristik kita hanya ada satu di antara 4 ini. Akan sulit menemukan yang kelima. Nah, yang pertama, bismillah. Jadi saya tuliskan dulu ya dari 2 bagian yang sangat penting yang didapatkan dari pesan tadi ayat 1 sampai 20. Pertama tentang Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Pedoman berkehidupan. Mohon dengan sangat Bapak dan Ibu, teman-teman, agar memahami kalimat ini seperti yang tadi telah kita uraikan. Posisikan Al-Quran tidak sekedar sebagai kitab bacaan, tapi pedoman berkehidupan. Al-Quran firman siapa? Allah, gitu kan? Allah pencipta kita kan? Allah pencipta segalanya kan? Allah Maha tahu, Maha mengetahui, Maha menguasai. Karena itu, apa yang ditujukan oleh Allah kepada kita sebagai pedoman berkehidupan, pasti itu yang paling tepat. Itu yang paling ideal. Karena Allah yang mencipta kita, tahu tentang kita, maka semua apa yang Allah terangkan, jelaskan, bimbingkan kepada kita, itu yang paling ideal untuk kita dalam menjadikannya sebagai pedoman berkehidupan. Karena itulah nanti ditegaskan di Al-Quran surah ke-17, di ayat ke-9, Al-Isra ayat 9. Ya, paling kanan agak ke atas di mushaf standar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Bukan hasanah kabira, hasanah di surah Al-Kahf. Fokus, pakai taukid tuh. Inna hadzal Qur'ana, inna harfu nasbin wa taukidin.
tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Baik. Inna itu huruf yang berfungsi untuk menguatkan informasi yang disampaikan. Menjadikan kalimat setelah inna itu fathah kalau mufrad, kasrah kalau bentuknya jama'. Jelas? Khususnya untuk jama' muannas salim. Inna, kita belajar dari segi pondasi bahasanya dulu ya. Kalau ada kalimat dibuka dengan inna, itu artinya kalimat yang disampaikan mesti ditancapkan ke dalam jiwa, diyakinkan jangan sampai ragu. Karena itu nasab bukan hanya menjadikan harakat menjadi fathah terbuka, bukan hanya demikian batasannya. Tapi lebih dari itu memberikan kesan nasabah itu menancapkan sesuatu supaya tidak goyah. Di orang Arab itu mengatakan begini, nasabar rajulu asahu alal ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya di tanah sampai kuat sehingga nggak goyah. Itu nasabah. Kalau mau kita tarik ke pemaknaan begini kurang lebih, tancapkan informasi ini dalam jiwamu, jangan goyah sedikit pun. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun. Bahwa Quran ini ya yahdi lillati hiya aqwam, akan menunjukkan kepada kalian aqwam, yang paling lurus, paling ideal. Karena aqwam itu sifatnya isim tafdil. Tafdil itu yang paling utama. Karim itu mulia, akram yang paling mulia. Jelas? Apalagi misalnya Hasan baik, Ahsan yang paling baik. Jelas ya? Aqwam yang paling ideal, paling lurus, paling bagus. Jadi boleh jadi akan ada petunjuk-petunjuk lain. Ya, akan ada bimbingan-bimbingan lain. Anda kalau menyekolahkan anak misalnya, boleh jadi di sekolah ada bimbingan kan untuk beradab, cara menghormati, cara bertoleransi, ada. Tapi kalau dibandingkan dengan Al-Quran dan kita keluarkan ayat-ayat yang terkait dengan pendidikan itu, Anda akan temukan yang paling ideal itu yang di Quran. Dari bab toleransi dalam akidah, toleransi dalam muamalah, bab saling menghormati, ada semua. Bahkan memandang aja diatur. Buku pelajaran adab mana, moral mana yang mengatur tentang cara pandang. Di Quran itu memandang aja diatur. Berbicara saja diatur, melangkah saja diatur. Jadi kalau memang dididik dengan Al-Quran, pasti dia orang baik, orang benar. Karena itu sering saya katakan, kalaupun ada yang menghafal Quran, belajar Quran sampai khatam, tapi tidak merubah perilakunya, pasti ada yang salah dengan cara belajarnya. Ya, karakteristik pengetahuan di Islam itu melahirkan perilaku. Di Anda belajar Quran dengan hadis, itu outputnya akan beda. Quran itu pertama melahirkan kelembutan. Kalau hadis melahirkan kekuatan hujah. Orang yang banyak hafal hadis, hujahnya kuat. Orang yang banyak menghafal Quran, perilakunya lembut. Hafal Quran dan hadis, hujahnya kuat, menyampaikannya dengan lembut. Tuh. Nanti fikih, usul fikih, membuat rasionalitas semakin tinggi. Logikanya kuat, mencerna sesuatu mudah. Jadi kalau Anda belajar usul fikih, nanti mau belajar apapun jadi lebih cepat. Dan daya fikirnya lebih kuat. Itu karakteristiknya. Ya, yang lebih begitu doang. Konfirmasi dari luar. Ya, karena itu, kalau mengacu kepada Al-Quran, nggak akan menemukan bengkok. Pasti ideal terus. Itu yang dikuatkan di pembuka surah Al-Kahf. Jadi kalau kita benar menyadari ini, belajar Qurannya betul, yang keluar syukur. Dan ungkapan syukur itu yang pertama kali keluar itu hamdalah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Tuh. Ya kan? Jadi jelas di sana dzalikal kitab la raiba fi, yang di sini alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Enggak ada bengkoknya, lurus saja. Enggak ada aibnya. Nah, makanya saya sering motivasikan kepada kita siapapun, mulai dari Quran dulu. Oke, sholat Quran, hidupkan Qurannya. Hidupkan. Minimal kita buka dengan gerbangnya dulu. Baca dulu, punya program semua baca. Punya program. Sehari itu jangan sampai nggak baca Quran. Baca Quran sehari. Walaupun hanya 1 halaman. Pokoknya siapkan baca. Kalau akhwat di hari-hari libur misalnya, dengar aja. Ya, buka misalnya ada speaker aktif yang Quran itu ya. Ini saya agak sungkan menyebut itu karena video saya suka dipotong gitu. Iya, jadi pemburu konten seakan-akan kita jualan, padahal saya nggak punya produk itu gitu ya. Tapi saya menyarankan sering dengar Quran. Jelas? Nah, ini gambarannya. Nah, cara menurunkan ini tadi seperti yang saya sampaikan,
Gunakan seluruh ayat-ayat Quran itu dengan penjelasan di hadisnya sebagai kurikulum kehidupan. Nanti dibagi dua. Yang pokok, biasanya yang terkait dengan ibadah. Sifat spesifiknya biasanya ritual. Nuansanya ke spiritual. Contohnya sholat. Yang pokok. Maka keluarkan caranya dari mulai ayat-ayat tentang sholat, hadis-hadis tentang sholat, sehingga paham betul. Ada berapa jenis sholat? Yang pokok kita paham 5 waktu, 17 rakaat, kapan saja waktunya. Itu lengkap semua. Bukan sekedar waktunya, sampai cara menjaganya ada. Kapan waktunya, cara menjaganya bagaimana, fadilahnya apa, ada. Nanti sampai dengan hadisnya, menunya tampilkan. Dapat kita ini, maka kuat dalam penunaian sholat. Ini yang pokok. Karena itu di Islam kan ada ibadah-ibadah pokok kan? Sholat, zakat, puasa, haji, misal kan, setelah syahadat itu. Zakat misalnya, jangan dipahami sebagai kewajiban dalam bentuk hukum fikih saja, tidak. Itu motivasi pada kita, kalau ingin memilih passion harta dalam ibadah. Zakat kan yang dikeluarkan harta kan? 2,5% itu. Gimana mau zakat kalau nggak ada hartanya? Jadi ajakan untuk berzakat itu sekaligus ajakan untuk kaya. Ajakan supaya meningkatkan harta benda. Hanya bedanya insan beriman dengan yang belum beriman. Orang beriman itu orientasi mengumpulkan hartanya itu untuk ibadah ke sini. Jadi bukan sekedar dikumpulkan. Kalau cuma untuk kaya, jangankan yang beriman, banyak yang belum beriman pun bisa kaya juga. Dan harus ada pembeda di imannya. Sahabat-sahabat dulu, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum jami'ah, kaya itu orientasinya untuk ibadah. Jadi bukan untuk dikumpulkan, apalagi pamer. Jauh dari itu semua. Jadi kata Nabi itu komennya, yang sampai riwayatnya kepada kita itu, ya dipahaminya bima makna kama qala Rasulullah SAW. Di pemahaman dalam Islam itu kaya itu biasa. Gak istimewa-istimewa amat tuh. Si amat aja gak istimewa. Biasa saja. Ya sama aja dengan ilmu. Karena kan passion pilihan. Sama saja dengan tenaga, dengan kedudukan. Hanya yang membedakan jadi ibadah atau tidak. Seperti halnya sholat ini yang pokok, nanti ada cabangnya disebut dengan sunnah. Zakat juga sama, ada cabangnya disebut dengan apa? Ada infak, ada sedekah dan turunan-turunan lainnya. Jadi siapa yang mau pilih lewat harta? Silahkan. Nanti ada puasa yang pokok, cabangnya yang sunnah, puasa Senin, puasa Kamis, Ayyamul Bid. Nanti ada haji yang pokok, turunannya ke bawah ada umrah misalnya. Umrah pun ada yang wajib, ada yang sunnah. Jelas sampai sini? Nah, ini yang diturunkan. Nanti yang pilihannya, yang cabangnya, ini yang passionnya nih. Mau pilih apa untuk beraktivitas di dunia ini? Ditentukan. Karena itu orang tua pun, itu sunnahnya, mesti kompak suami istri itu untuk memetakan anaknya itu disiapkan jadi apa. Harus disiapkan. Itu bagian dari ketakwaan. Nanti di Quran surah keempat, An-Nisa, ayat ke-9. Kita masih di Al-Baqarah. Ayat 21 belum juga kita baca tuh. Sabar ya, insyaallah. Di An-Nisa ayat 9 itu bagian dari ketakwaan orang tua menyiapkan anak-anak itu supaya kuat masa depannya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Disiapkan generasi, kata Allah, hendaklah orang tua merasa khawatir dan meningkatkan takwa kepada Allah dengan menyiapkan apa? Generasi-generasi yang kuat. Jangan sampai lemah. Lemah apanya? Bisa imannya. Bisa hartanya. Bisa pendidikannya. Jadi yang ideal itu tiga-tiganya itu mesti disiapkan. Jangan sampai dia kuat ilmunya, ya, tapi lemah imannya. Itu berbahaya. Jangan sampai kuat imannya, lemah ilmunya. Itu juga berbahaya. Iman kuat, yakin, betul, tapi ilmu lemah. Besok subuh 3 rakaat. Karena nggak ada ilmu, ya. Betul ilmunya bagus, iman bagus, tapi harta tidak menunjang, akhirnya menjadi peminta-minta, nggak diharapkan. Karena itu, ini persiapan yang terbaik itu anak-anak itu disiapkan, dan itu idealnya sudah banyak contohnya. Hannah dengan Imran, ya kan? Keduanya kan bukan nabi, bukan rasul, tapi menyiapkan anaknya. Yang ini khusus nih, bahkan istrinya bernazar. Yang di ayat 35 itu surah Ali Imran, kita masih di Al-Baqarah ayat 21, belum mulai. Di Ali Imran ayat 35, itu istrinya tuh sudah kompak gitu dengan suaminya. Menyiapkan anaknya yang dikandung itu, yang ini spesial. Untuk jadi anak yang dekat dengan Allah. Artinya pilihannya tuh ahli agama. Kan ada kadang orang tua pengen anaknya yang ini insinyur kan?
Ini dokter misalnya, yang ini tentara, boleh. Boleh. Ada yang menyiapkan, saya pengen yang ini ahli tafsir, yang ini ahli hadis. Hana dengan Imran sepakat. Hanya nanti dalam kesepakatan ini qadar Allah sesuai ajalnya Imran meninggal duluan. Ya, sejak Hannah mengandung. Dalam kandungan itu sudah bernazar. Idh qalat imra'atu Imran, "Rabbi inni nadharatu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal." Ya Allah, yang ini saya pengen bebaskan dari urusan dunia. Arsitek sudah ada, dokter sudah ada, saya pengen yang ini ya Allah, ahli agama nih. Yang dekat denganmu saja, disiapkan. Karena itu nanti fikihnya kalau sudah seperti itu, siapkan guru pendamping yang ideal. Boleh Bapak Ibu misalnya dari sekarang nih, saya pengen anak saya jadi dokter, sekaligus penghafal Quran. Silahkan cari guru yang bisa membimbing, mengajarkan, ajarkan Qurannya, turunkan ayat-ayat kedokterannya, kasih buku bacaan-bacaan yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, Bapak Ibu rencanakan, bimbing sampai ke atasnya. Itu yang menjadikan Nabi Zakaria hadir, dibikinkan mihrab. Sekarang kalau ditarik ke konteks pendidikan sekarang, cari sekolah yang mengantarkan pada tujuan. Ini cabang namanya. Nanti antum mau pilih apa profesinya? Turunkan ayatnya. Begitu cara menyikapinya. Contoh misalnya, di sini kita ingin ambil, taruhlah misalnya pebisnis. Nanti keluarkan ayatnya. Keluarkan hadisnya. Keluarkan contohnya yang ideal di masa Nabi. Dan terus kemudian berlanjut di setiap era-era setelahnya. Yang mewarisi kurikulum ini. Karena banyak nanti di setiap masa mewarisi ini. Sebetulnya dahsyatnya kita kalau meriset itu, kurikulum ini selalu ada di setiap generasi. Cuma sekarang menjadi lemah. Karena cara ngajinya berbeda. Sekarang baca hadis cuma hadis saja. Kadang-kadang yang sekarang umumnya hanya sebatas di Al-Arba'in, selesai. Riyadhus Shalihin, selesai. Dan cara membacanya pun bukan menurunkan sebagai kurikulum hidup. Sebagai kajian-kajian biasa. Paling tinggi tematik. Kenapa nggak kita khususkan begini caranya? Kemudian contohnya. Kan kita lengkap. Ada pelajaran sirah nggak? Ada. Sirahnya ada. Sirah itu kan tapak sejarah. Yang dikeluarkan sebagai contoh ideal di masanya. Keluarkan nilainya, terapkan di era kini. Jadi kita tuh kurang apa coba? Ayatnya ada. Hadisnya ada. Contohnya ada. Dan setiap pembelajaran itu ada disiplin ilmunya. Dan nyata bukan fiktif. Itu yang mahal. Dan dahsyatnya, setiap disiplin ilmu dalam Islam itu punya verifikasinya. Anda kira belajar hadis tinggal baca? Tidak, hadisnya dikaji sampai nyambung ke Nabi itu. Makanya kita temukan ada sahih, ada dhaif. Dhaif dibagi lagi misalnya. Ada yang matruk, ada yang mungkar, ada yang mu'dhal misalnya turunan dhaifnya. Ada yang marfu dan sebagainya. Itu sampai saking seriusnya orang membimbing kita supaya tinggal menikmati hasilnya. Sudah ada kitabnya tinggal baca, main TikTok. Nggak salah kalau materi-materi yang dihadirkannya mendukung itu untuk pembelajaran. Jangan dipotong video situ. Jadi begini, kalau mau lebih dalam lagi, keluarkan kurikulum akhiratnya. Ya, seperti saya pernah sampaikan kan, berapa? 2 tahun yang lalu. Itu. Ini surganya mau kemana nih? Perjelas dulu. Siapa yang mau ke surga angkat tangan? Yang di YouTube gak usah angkat tangan, udah gitu. Tuh kan? Selalu bertanya begini, surganya mau kemana? Kan surga itu ada 8 pintunya. Neraka 7. Ya kan? Jadi 8 pintu itu kan pintu-pintunya dibuka dengan amal soleh. Amal itu kan pilihan kita nantinya. Kita memastikan setiap amal itu perbuatan, pilihan hidup kita. Kita pastikan semua yang kita kerjakan itu soleh dalam pandangan Allah. Nah kalau kita ingin lebih jelas, keluarkan nanti tujuan akhirnya, surganya apa? Contoh misalnya kan selalu harapan tertingginya kan Firdaus tuh. Tuh. Ini ayatnya keluarkan. Jangan cuma jadi harapan. Keluarkan ayatnya. Bisa di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun. Ayat 1 misalnya. Kalau mau ambil sampai 11 gak apa-apa. Tuh. Nanti setelah ada ayatnya, hadisnya apa? Itu semua amalan itu sejatinya adalah nilai. Semuanya bimbingan yang bisa diterapkan di setiap pilihan ini. Jadi Anda mau pilih apapun, berpotensi bisa masuk ke sini. Karena semua amalan surga Firdaus itu bukan bentuk amalan pilihan real sebagai passion hidup, bukan. Tapi bimbingan yang mengiringi kita, mengerjakan apapun, nilai moralnya itu. Karakter moralnya. Anda mau jadi pebisnis, bisa masuk ke sini. Asalkan sholatnya khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khashi'un.
Jangan menipu, jangan main-main, jangan banyak bercanda yang tidak bermanfaat, ya kan? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Setelah ada harta, keluarkan zakatnya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya kan? Jangan selingkuh, ya, jangan banyakin sekretaris-sekretaris untuk berbuat yang tidak jelas misalnya. Ya, kumpulkan dengan benar, makanya dijaga. Ya, walladzina hum li furujihim hafizun. Salat terjaga, syahwat terjaga, bisnisnya bagus, dijaga, zakat keluar. Ini kan ujungnya ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mau jadi penuntut ilmu? Boleh. Di polisi, tentara, menteri, birokrat, diplomat, silahkan. Ini karakter moralnya. Hidup itu sederhana aja, cuman prakteknya tidak semudah yang diucapkan. Makanya butuh niat. Niat itu bukan keinginan. Kalau keinginan setiap orang ingin. Siapa yang tidak ingin masuk surga Firdaus? Angkat tangan. Tuh, tidak ada kan? Semua ingin. Ingin itu bahasa Arabnya iradah. Iradah. Baik ya? Ana urid. Orangnya murid. Makanya disebut murid karena punya keinginan untuk mendapatkan pengetahuan yang membantu mencapai tujuan dengan cara yang mudah dan cepat. Di atas iradah ada azam, namanya tekad. Tidak setiap yang punya keinginan punya tekad. Di atas tekad itu ada niat. Niat itu diiringi dengan upaya-upaya dasar. Ada persiapan. Jadi kalau memang kita menginginkan masuk surga Firdaus, maka upayanya turunkan. Ini, misal kita turunkan dalam kehidupan. Bawa ke rumah, jangan soleh sendirian. Masa suami ke surga Firdaus yang istri di surga Aden, nyari gitu kan? Ya, semua kompak bersamaan. Sama keluarganya dan sebagainya. Bikin ini, bawa ke rumah. Ini yang dituliskan, baiti jannati, rumahku, surgaku. Bukan cuma ditulis, kurikulumnya ada. Kalau cuma dituliskan nggak dilakukan, itu namanya bukan baiti, buyeti jannati. Maaf Bu Yeti ya, ini cuma tulisannya. Karena saya waktu mengajar bahasa Arab itu, kan saya tulis begini, ba, ya dengan ta. Baca, baitun, bait, bit, tiba-tiba ada yang nyeletuk, Bu Yeti. Jadi terbawa memorinya sampai sekarang. Ya, semoga Allah memberikan pahala. Ya. Ini ya. Nah ini, cara berinteraksi dengan Quran ini, menyikapi tentang ini, itu ada 4 nanti karakternya. Yang pertama yang ideal, yang seperti ini. Itulah orang takwa. Ini orang takwa. Orang takwa. Jadi visinya itu bagaimana mendapatkan bimbingan dari Al-Quran secara total. Lalu dari bimbingan itu, dia siapkan kurikulum hidupnya sehingga terarah hidupnya. Terukur. Karena hidupnya terukur, terarah, dan selalu ada dalam naungan petunjuk Quran, yang itu adalah firman Allah, otomatis dinaungi oleh Allah. Dan sikap ini, itu langsung dipertegas oleh Al-Quran. Allah langsung menegaskan bahwa, orang takwa ini, kalau benar mengeluarkan petunjuknya, diimplementasikan dalam hidup, seperti yang tadi kita contohkan misal, maka kehidupan orang ini akan lebih dekat pada kebahagiaan dan kesuksesan, apapun yang dia kerjakan. Kalau dia memilih di ranah bisnis misalnya, dia keluarkan nih ayatnya, hadisnya, contohnya, diikut, ditelatenin betul, ditelatenin tuh. Itu cenderung sukses dan bahagia. Dan itu mahal sekali. Dan hebatnya dalam keadaan sukses pun masih lekat dengan petunjuk. Masih lekat dengan petunjuk. Karena itu di ayat yang kelima disebutkan karakter ini dengan kalimat ulaika ala hudam mir rabbihim. Hudam mir rabbihim disebutkan dulu. Karena yang mengantarkan dia pada kebahagiaan dan kesuksesan itu, ini. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, cenderung orang-orang yang menyikapi Quran ini sebagai pedoman hidup, hidupnya cenderung bahagia. Tapi dengan cara yang benar. Orientasi yang benar, niat yang benar, takarrub untuk ibadah kepada Allah. Jadi bukan cocok logi, hanya mencocok-cocokkan misalnya untuk tujuan dunia. Jangan menarik kepentingan akhirat ke dunia, terlalu rendah. Balik. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengilustrasikannya begini. Kalau Anda ingin ada capaian dunia dengan akhirat, posisikan dunia seperti bayangan. Jangan dikejar, apalagi ditangkap. Hanya lelah saja. Besok cobain ya, nangkap bayangan. Ya, tangkap bayangan tuh. Kejar aja, tangkap. Ya, kejar, tangkap, kejar. Sulit, capek.
Maka caranya kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, berbaliklah. Ketika Anda berbalik maka bayangan mengikuti. Dunia itu begitu, berbalik menuju akhirat, dunia akan ikut. Jelas? Ini bagian orang takwa yang pertama. Karena itu, dahsyatnya apa? Ketika ini diikuti, dia punya ciri nanti. Ciri yang pertama orang takwa itu dia selalu melatih keimanannya. Melatih keimanannya. Yuk kita pelan-pelan tuliskan ya. Dia melakukan peningkatan iman. Jadi tidak statis. Dilatih terus naik ya. Karena itu bentuknya mudhari'. Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil yu'minun, naik terus. Lewat apa? Lewat skema ibadah. Yang pertama yang pokok tadi, salat. Salat. Kemudian melatih ibadah sosial, yang ini ritual, yang ini sosial, gemar berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ini yang tadi saya tuliskan punya orientasi akhirat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi dia menurunkan, ini cara implementasinya begini, dia menurunkan kehidupan akhirat itu, kurikulumnya turunkan ke bumi. Karena yakin dengan akhirat, dia turunkan jadi kurikulum hidup. Ini poinnya. Kalau ini bisa kita keluarkan, maka ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul. Makanya orang-orang hebat yang tadi saya sebutkan, walaupun sudah bahagia, sudah sukses, tetap kerinduannya itu untuk meningkatkan iman. Salat. Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf, itu Al-Imam An-Nawawi sampai bikin buku namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dan menunjukkan konsistensi mereka meningkatkan takwa. Sukses-suksesnya mereka, sekaya-kayanya, itu setiap malam masih punya kesempatan sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Jangan ditanya bagaimana bacanya, kan idealnya khatam begitu. Tidak. Orang-orang soleh itu waktunya diberkahi oleh Allah. Diberikan keberkahan waktu. Ashabul Kahf kan rasanya cuma semalam, tahunnya 309 tahun, ya? 309 tahun. Ada lagi yang Uzair kan, rasanya baru yauman au ba'da yaum, ternyata tidur cukup lama. Jadi ada orang-orang yang diberkahi oleh Allah waktunya. Ini masalah iman. Kalau iman tangkapannya pada jiwa, orientasi akhirat. Nah ini yang ideal. Sebelum saya sampai pada golongan yang kedua, tuntaskan dulu ini. Jadi pribadi seperti ini, atau bergaul dengan orang yang punya karakter seperti ini, itu akan menjadi katalis mempercepat kita masuk pada golongan ini. Karena itu Al-Imam An-Nawawi setelah bikin Al-Arba'in itu membuat Riyadhus Shalihin untuk menunjukkan kepada kita kiranya dengan siapa mesti bergaul. Contoh nih, ya sederhana saja. Anda mau cari sekolah untuk anak, cari kualifikasi yang ada sifat-sifat ininya. Maka anak akan cenderung diantarkan pada yang baik. Atau ingin cari tempat tinggal misalnya sedang cari-cari, lihat lingkungannya. Bukan cuman airnya. Ya. Airnya bagus nggak nih, gitu kan? Banjir nggak nih, gitu kan? Baik, tapi lihat juga karakteristik moralnya. Ini takwanya. Ada siapa di situ? Masjidnya ada nggak? Hidup nggak pengajiannya? Ya. Anda ingin cari sahabat, ukuran pertamanya iman. Karena iman itu mengantarkan sampai akhirat. Kalau ukurannya hanya dunia, maka keterbatasan ada pada dunia saja. Sekalipun dia setia, dia baik, tetap dunia. Akhirat nggak bersama lagi. Apalagi kemudian teman hidup misalnya. Ya, cari pasangan, cari suami, cari istri, atau yang sudah suami istri, meningkatkan diri menjadi pribadi yang takwa. Yang sudah berumah tangga, suami mencoba menjadi lebih takwa, istri mencoba menjadi lebih takwa. Kompak di situ ini. Maka yang didapatkan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan kehidupannya selalu penuh dengan kenikmatan. Masih ingat yang pernah saya sampaikan kisah dua orang yang berbeda secara penampilan fisik, tapi selalu punya visi yang sama untuk akhiratnya. Ingat gak? 2 tahun lalu yang saya ceritakan. Maaf ya, ada seorang suami, ini sebetulnya dua yang berbeda, tapi punya kesamaan. Dan cara-cara menyikapinya luar biasa. Kisah pertama, ada seorang yang dianugerahi oleh Allah, istri yang dalam pandangan fisikal dunia sangat ideal, cantik, baik, dan sebagainya. Suami, wajahnya kalau ada standarisasi mungkin di bawah standar gitu ya. Ya, tapi kan kalau ganteng atau cantik kan relatif ya. Kalau jelek kan mutlak gitu. Tapi cara memandang tidak demikian.
Ya, itu hanya manusia saja memandangnya. Tetap dalam pandangan Allah ketika diciptakan semua sempurna. Karena itu memandang ciptaan Allah itu dengan iman. Ingat ya, dengan iman, bukan dengan tinjauan akal semata. Maka iman akan membimbing keutamaan pada setiap hamba. Di cara melihat hamba itu nanti gak ada lemahnya, selalu istimewanya. Anda melihat orang kok, wah jalannya begitu, tahu-tahu penghafal Quran, 30 juz. Anda melihat orang kok, ini orang gak bisa lihat. Tapi ternyata itu keistimewaan dari Allah supaya ditutup, gak lihat maksiat. Coba kalau balik nanya kepada Anda. Ya, Pak mau kemana Pak? Gak bisa lihat ya. Terus dia jawab, Alhamdulillah Allah tutup pandangan saya supaya gak bisa melihat maksiat. Anda berapa banyak maksiat dilihat sampai hari ini? Mau jawab apa? Itu kalau kita pakai iman, semua terlihat seperti indah. Nah ini kehidupan rumah tangganya, suami istri ini luar biasa. Satu kali istrinya dandan, bagus, baik, cantik, sampai membuat suami sulit untuk berkedip, kemudian sulit untuk menoleh. Menoleh tak mampu, berkedip tak bisa, melihat. Kata istrinya, Zauji ma bika. Sayang, kamu kenapa? Masih ingat kisah ini? Ya kan? Oh, mulai ingat ya? Kata suaminya, saya bersyukur yang telah menjadikan kepada Allah yang telah menjadikan engkau sebagai pasangan hidupku. Maka istrinya menjawab, saya bersabar. Sebelum sampai ke sabar itu ada kalimat yang indah. Sayang, kita berdua akan ke surga katanya. Jadi ketika suaminya mengatakan saya bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan engkau sebagai pendamping hidupku, kata istrinya, kita berdua insya Allah ke surga. Kata suaminya, kok bisa? Kata istrinya, engkau bersyukur menjadikan aku sebagai pasangan hidupmu atas ketetapan Allah, aku bersabar menerima engkau sebagai pasangan hidup yang Allah titipkan kepadaku. Keduanya tertawa. Jadi itu bukan sebuah ejekan, tapi hanya untuk menyampaikan sebuah visi. Jadi akhirnya ada kesenangan bersama. Jadi canda orang-orang takwa itu, candanya itu canda-canda yang memberikan pencerahan kepada jiwa. Kan ada yang ketawa bahagia, ada yang ketawa nyelekit kan? Ya. Ya. Tapi yang hebat tuh yang ini, alim. Alim tuh satu orang, jamaknya ulama. Ya, dari kalangan ulama, alim luar biasa. Ini sebaliknya, punya istri cerewet. Kadang-kadang ngerjain. Coba ibu bayangin, minta jeruk, dibeliin jeruk ke pasar sama alim ini. Pulang-pulang saya nggak pengen jeruk, pengennya apel. Gitu. Selalu begitu tuh. Dan itu diketahui kemudian oleh kawannya, sampai kawannya merekomendasikan. Untuk apa engkau mempertahankan perempuan seperti itu? Udah, pisahkan aja katanya. Apa jawabannya? Tiba-tiba suaranya meninggi dan keluar amarah pada dirinya. Apa yang kamu katakan katanya? Allah telah mengirimkan surga kepadaku dan engkau mengeluarkan aku dari surga itu. Jadi memosisikan istrinya dengan segala perilaku tadi sebagai jembatan surganya. Kemudian kata kawannya heran, bagaimana maksudmu? Tuh, dijawab tuh. Kata beliau disampaikan, bukankah dengan semua perilakunya itu aku lebih bisa meningkatkan sabar? Bukankah sabar mendekatkan diri kepada Allah? Innallaha ma'as sabirin. Bukankah ucapan selamat pertama dari malaikat itu kalimat sabar? Salamun alaikum bima. Aku telah bersabar selama ini menerima perlakuan dari istriku yang aku harapkan mengantarkan pada ridha Allah, dan engkau ingin mengeluarkan aku dari itu semua. Wah, kalau cara pandang suami seperti itu nikmat deh semua istri itu. Dan sebaliknya, kalau cara istri bersikap seperti yang pertama tadi, maka nyaman kehidupan rumah tangga keduanya itu. Itulah diantara ciri orang takwa. Di takwa itu kalau dibawa kemanapun tuh selalu ada kenyamanan. Walaupun sekali lagi mengungkapkan itu tidak semudah menjalaninya. Tapi akhirnya selalu akan terasa indah. Kan pahala itu ada di prosesnya, kan bukan di akhirnya. Keindahan tuh di akhirnya, pahala di prosesnya. Jadi kalau sedang menjalani, jalani aja dulu. Tapi arahkan kepada ibadah supaya ringan untuk menjalaninya. Golongan kedua, itu golongan yang ingkar. Lawan dari yang ini. Takwa itu punya ciri utamanya iman, yang ini punya ciri utamanya ingkar. Menutup diri dari keterangan-keterangan Quran sebagai petunjuk. Sikap untuk menutup itu bahasa Arabnya disebut dengan kafar. Jamaknya kafaru. Maka ayat 6 dan 7 mewakili karakteristik golongan kedua ini. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min itu lawan dari yang ini ciri pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang ini la yu'minun, ingkar.
Menutup dirinya. Tapi menunjuk kepada karakter. Nah, golongan kedua ini dibagi dua bagian. Sehingga ada yang menghitung ini, 2 dan 3. Ada yang memasukkan pada satu golongan cuma dibagi 2. Yang satu, yang kafar namanya. Jadi saya menuliskan dengan kafar dulu, jamaknya kafaru untuk menunjukkan perilaku. Kafaru jamaknya ini. Yang pertama, orang yang anti iman secara langsung, lawan dari mukmin. Mukmin lawannya pemilik perilaku kafar, namanya kafir. Kafara yakfuru fahuwa kafirun. Maka di sini muncul kata kafir. Kafir itu lawan dari iman. Yang menutup dirinya dari keterangan-keterangan Al-Quran sehingga tidak yakin terhadap keterangan ini. Jelas ya? Disebut apa namanya? Kafir. Jamaknya disebut kafirun. Baik. Sehingga diartikan belum beriman. Jelas ya? Terhalang atau menutup dirinya untuk belum beriman. Ini kafir. Satu. Yang kedua, ada yang kafar ini perilakunya seperti kafir. Kalau kafir karena lawan dari iman, karena itu nggak ada pancaran-pancaran iman dari perilakunya. Contoh, pancaran iman pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Orang beriman mesti salat. Kafir karena tidak ada pancaran iman, dia nggak salat. Karena kan menutup diri dari petunjuk Quran. Ya kan? Dia tidak salat. Dalam tanda petik ada kewajaran dia tidak salat karena tidak ada iman. Paham sampai sini? Jelas ya? Yang menarik tuh begini. Menarik itu dalam konteks negatif ya, negatif. Ada orang mengaku beriman tapi nggak sholat. Nah, ini jadi problem. Ada nggak orang ngaku beriman tapi nggak sholat? Ada. Ngaku Islam tapi nggak sholat? Ada. Ada. Ngaku Islam tapi nggak zakat? Ada. Ada. Makanya orang yang sudah berhak zakat, dia ngaku Muslim nggak mau zakat, disebutnya kafar. Kafar. Maksudnya perilakunya seperti orang kafir saja. Mereka nggak sholat, yang belum beriman, nggak sholat karena nggak ada iman. Ya kamu ngaku iman, kok nggak sholat? Kok perilakunya seperti serupa? Karena itu nanti di surah ke-14 itu, yang ayat 7 itu, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi syadid. Kalau kamu ingkar, nah ingkar di sini yang dimaksudkan boleh jadi pada bentuk yang kedua. Mengaku dia muslim, ya kan? Tapi ternyata perilakunya mencerminkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan keislamannya. Lekat dengan maksiat, fasik. Fasik namanya, fusuk. Ya. Oh, itu bukan kode ya. Wah. Nanti kalau yang di YouTube penasaran, datang ke sini ya. Supaya tahu ada sekitaran apa di sini. Iblis. Itu sebelum jadi iblis dari kalangan jin, dikenal sebagai hamba yang taat. Sehingga ada pendapat yang menyebutkan namanya viral dengan Azazil. Pernah saya ulas di Ramadan kemarin. Artinya yang terhormat. Dan viral di alam langit. Tapi ternyata status hamba terhormat ini menjadi runtuh ketika dia sombong. Diminta untuk sujud oleh Allah. Karena perintah Allah, ingat, bukan karena sujudnya. Dan sujudnya jadi sujud hormat. Ada 2 jenis sujud. Sujud ibadah penghambaan, yang kedua sujud hormat. Diperintahkan oleh Allah untuk hormat. Bukan karena hormatnya, tapi karena perintahnya. Ingat itu, karena perintahnya. Karena itu dikonfirmasi di Quran surah 7. Coba lihat di Al-A'raf ayat 12. Quran surah 7. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amaratu. Hai iblis. Apa yang mencegah engkau tidak sujud hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Cara memahaminya sederhananya begini. Ini tuh perintahku. Bukan karena sujudnya, tapi karena aku perintahkan. Artinya kita sholat pun harus diniatkan untuk memenuhi perintah Allah. Karena pada hakikatnya Allah nggak butuh dengan sujud kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin yang butuh kita. Untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah. Jadi kalau kita ingin membuktikan status kita sebagai hamba, maka sholat. Sholat. Itu kaidah pertamanya. Di Quran surah ke-20 kan, ayat 14 itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Jadi kalau kita menuhankan Allah, kata Allah buktikan saya yang Tuhan, kamu hamba.
cara membuktikan kita hamba itu lewat sholat. Di Allah itu murka, kamu kenapa nggak mau hormat sama Adam? Bukan karena hormat, ini perintah saya. Maka keluarlah dari ketaatan itu. Sambil sombong dia mengatakan, qala ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Dia berkata, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Enggak layak yang levelnya tinggi dari bahan materi penciptaan hormat kepada yang lebih rendah. Murka Allah. Diusir keluar. Maka dia mengambil sifat kesombongan melekatkan pada dirinya. Mengambil untuk dilekatkan, bahasa Arab yang disebut dengan istakbara yastakbiru. Makanya di Al-Baqarah ayat 34 ya, diungkapkan dengan kalimat istakbar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba was takbar. Wa kana minal kafirin. Tuh, wa kana minal kafirin. Syahidnya ada. Termasuk dia pada golongan ingkar. Masuk golongan mana ini ketika dia ingkar itu? Awalnya disebut fasik, tapi fasik yang tidak diobati mengantarkan kepada adu mubin. Bahayanya itu. Nanti ada perbedaan antara fasiknya iblis dengan fasiknya manusia. Ketika disebut iblis, itu disebutkan sifat taatnya kemudian jadi fasik. Ketika fasik itu dipertahankan jadi iblis. Dari mana taunya? Al-Kahf ayat 50. Oke, nanti habis ini ngaji itu. Ya, Al-Kahf ya. Ada yang Yasin, Al-Kahf silahkan dibaca. Masuk ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Fasak itu kata kerjanya. Pelakunya disebut fasik. Jadi kalau ada orang-orang wa kana minal kafirin yang serupa dengan perilaku-perilaku menyimpang yang ini dari fitrah kafir, orangnya kafir, ada yang kedua fasik. Mengaku dirinya taat tapi perilakunya menyimpang. Fa fasaqa an amri rabbi. Begitu dipertahankan, makin menyimpang, makin maksiat, jadi kufur betulan. Nah, makanya ini, awas hati-hati ya, yang mengaku muslim mempertahankan tidak sholat, kan? Tidak zakat, nanti akan terakumulasi sifat-sifat itu. Yang bahaya dari fasik bisa naik nanti pada golongan yang keempat. Kalau karakter tiganya disebut tiga golongan besarnya, kalau dihitung ke sini 1, 2, 3 jadi 4. Siapa itu? Munafik. Munafik. Makanya kalau ada seseorang yang kita berharap kita dijauhkan dari sifat-sifat ini, terkontaminasi dengan sifat nifak sehingga menjadi munafik, di antara cirinya apa? Ibadahnya semakin mengecil. Dan sholatnya itu sudah nggak betul. Sudah nggak sholat, sholat pun ketika ada kepentingan dunia saja. Jadi akhiratnya ditarik ke dunia. Dan itu kepentingannya cuma sementara aja. Itu ada di Quran surah 4, An-Nisa. Coba dicek ayat 142. Kita masih di Al-Baqarah ya, ayat 21. Belum masuk juga itu. An-Nisa 142, coba lihat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kemudian, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tuh. Jadi kalau sudah jadi munafik, ibadahnya malas. Jadi kalau asalnya dari sini, dari fasik nih. Ikut-ikutan bergaul dengan yang nggak sholat, ngeliat, salah persepsi, salah tempat belajar. Ya, mau belajar Islam tapi di tempat orang yang tidak sholat, akhirnya pulang-pulang konslet. Ya. Sholatnya jadi nggak wajib lagi. Puasa jadi nggak wajib, cara pandang berbeda. Ukurannya dunia, narik akhirat ke ukuran dunia. Kalau mau maju, lihat tuh seperti negara itu, nggak sholat tapi maju. Ternyata keislaman itu ada pada nilai begini. Konslet kan? Ya kan? Halo? Ya kan? Kalau ada yang sholat bisa maju dan lebih baik, kenapa memilih yang tidak sholat dan kelihatan seperti maju? Ingat, maju itu bagus. Tapi kalau tidak disertai dengan keberkahan, kemajuan itu mengantarkan pada kehancuran. Fir'aun maju tidak? Maju. Namrud maju tidak? Maju. Bahkan banyak peradaban yang disaksikan sampai dengan sekarang. 3.500 tahun loh. Kurang lebih sampai dengan sekarang. Jarak Nabi Muhammad ke Nabi Musa kan sekitar 2.000 tahun. Kita ke Nabi Muhammad 1.500 tahun. 3.500 tahun. Piramidnya masih ada. Perlambang kemajuannya. Tapi apakah membawa keberkahan? Tidak. Habis di larung lautan. Dan dicontohkan kepada kita sekarang. Ya, muminya ditampakkan. Dan sebagainya. Apa mau seperti itu? Namrud juga tidak menjadi hebat. Anda coba main ke Turki misalnya. Cek bagian ke ujung dekat sana tuh.
Ya, arah-arah ke Mesopotamia, ke arah sananya itu. Kan ada piramid-piramid juga. Saya sudah pernah kunjungi itu. Hebat, besar, bagus, dan sebagainya. Tapi apakah mengantarkan pada keberkahan? Tidak. Kita butuh yang berkemajuan, tapi di dalamnya ada keberkahan. Nah ini pertanda bahaya ini. Jadi udah mulai malas ibadahnya. Dan menariknya gini, kalaupun ibadah, cuman sedikit. Illa khalila. Yang sedikit itu pun cuman buat pamer aja. Kalau bahasa milenial mah pencitraan apa ya? Saya kurang paham. Buat itu aja gitu. Ya. Jadi kalau ada perlu, ya mulai dipakai atribut agama. Nggak ada perlu, nggak ada lagi. Ya, makanya ya kita nggak usah lompat-lompat terlalu jauh lah. Ya, yang penting inilah maksudnya ini. Paham ya? Paham. Oh, jangan dipotong tuh video tuh. Musim-musim sekarang sudah mulai dekat ke pemilu itu ya. Tolong jaga saya untuk konsen untuk membimbing umat saja ya. Jangan tarik-tarik ke urusan politik ya. Tolong konsen saja di urusan pembelajaran sehingga kita berikan pencerahan, semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi lebih baik ya. Halo? Ini golongannya ini. Nah ini dalam berkehidupan akan selalu ditemukan yang begini. Munafik, penyakitnya nifak, ada di mana saja, bisa terjadi nanti, diidentifikasi. Ini cirinya, ini penyakitnya, ini tanda-tandanya, ini obatnya. Nah ini kalau kita bawa dalam kehidupan, manusia berinteraksi ini yang kita dapati bagian-bagiannya. Di kantor, Anda akan temukan. Ada orang yang hitam putih, ada orang yang abu-abu. Ada yang punya sifat-sifat yang dampaknya disebutkan. Ini kalau dibawa ke masyarakat, dampaknya akan begini. Di Islam itu konkret. Dan bisa diverifikasi. Contoh yang munafik ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dicari benar nggak sosoknya ada? Dicari ada. Dalam kitab sejarah. Ya, ini tokoh-tokoh ulama kita itu sampai ada yang ngarang untuk menyantumkan biografi manusia-manusia yang berkehidupan sejak zaman Nabi itu. Sampai disebutkan lahirnya kapan, wafatnya bagaimana, karakternya seperti apa. Sampai ada yang bikin seperti itu. Mu'jam. Satu waktu memang kita harus keluarkan tuh buku-buku hebat itu. Sampai Barat itu mengoleksi itu. Ya, Barat mengoleksi itu. Khazanah umat Islam terdahulu. Karena mahal sekali. Banyak manuskrip yang belum bisa diterjemahkan sampai sekarang. Ya, ensiklopedia hewan aja, kita tuh paling lengkap. Ada salah satu ulama yang mengarang ensiklopedi dari hewan paling pintar sampai hewan paling bodoh. Diturunkan semua. Sampai ke hewan. Ya, sini lagi ya. Nah, sekarang mana yang paling ideal? Takwa, kafar, fasik, atau munafik? Jelas takwa. Semua kita menginginkan bagian dari yang ini. Dan kita pun tidak boleh soleh sendirian. Karena itu saya selalu mengajak. Doakan juga ini yang kafir mau beriman. Yang fasik mau bertobat. Yang munafik supaya sembuh. Supaya nilai-nilai kemuliaan itu melekat pada semua. Minimal kalau ditanya di hari kiamat, alih-alih kita banyak menghujat, kita bisa menjawab, saya sudah mendoakan ya Allah. Seperti yang pernah Engkau perintahkan. Hisabnya ringan. Jelas ya? Baik, jadi kita perbaiki cara berkomunikasi kita ya. Ini takwa. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita pengen banget jadi golongan takwa, caranya seperti apa? Kan ini detail pengantarnya sudah ada kan, sifat-sifatnya. Nah pembukanya bagaimana kalau pengen seperti itu? Dan idealnya semua manusia kan mengharapkan ini kan? Siapa manusia yang tidak ingin bahagia? Yang tidak ingin sukses? Semua pasti minta. Bahkan yang belum beriman pun bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan lancarkan pekerjaanku. Tuhan mudahkan urusanku. Semua pengen begitu. Karena takwa itu pengantar pada kemudahan. Masih ingat? Enggak 2 tahun lalu. Pekan lalu saya sampaikan. Pekan lalu. Mau bilang 2 tahun ya. Pekan lalu. Ya. Quran surah 65 itu. Ya, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkat takwanya, mudah urusannya. Sampai ke rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la. Ilmu juga begitu. Semakin meningkat takwa, semakin terjadi lompatan pengetahuan. Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bahagia juga begitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi semua orang pasti menginginkan kebahagiaan, kesuksesan. Kunci standarnya di takwa. Karena itu ketika Anda, kita bertanya, ya Allah bagaimana caranya jadi takwa? Maka turunlah ayat 21 itu untuk memberikan jalan kepada kita. Ini yang mau baca kita sekarang. Ayat 21. Ya. Halo? Ini baru kita masuk ayatnya sekarang. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu
rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anda, saya, kita tadi menginginkan supaya jadi bagian orang takwa. Menginginkan sesuatu yang sangat diharapkan itu diwakili dengan kata la'allakum. Kata la'allakum ini dari kata la'alla dan kum. Kata Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan, la'allakum ini termasuk huruf tarajji. Di sini juga dikutip. Ya, saya bacakan ya supaya sesuai. Huruf tarajji. Di halaman ke-103 bab yang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ya harfu nida'in wa ayyu ismun munada madmum wa hali tanbih wa kathratun nida fil Qur'ani bihadzal uslub litta'kid wal mubalaghah. Nanti saya terjemahkan dan saya ulas. Lianna kulla ma nada Allahu bihi ibadahu min awamir wa nawahin wa 'idhatin min al-umuril 'idham al-mujibah litayaqqudh. Kemudian langsung saya agak cepat nanti ya. Kita masuk ke bagian yang tafsir untuk menemukan tadi kata la'allakum. Bismillah. Untuk saya bacakan dulu pertama kali ya. Ya supaya terukur. Ya harfu nida'in. Ya itu huruf panggilan, huruf nida. Kita baca dari awal supaya terukur. Di sini nggak disebutkan, Anda boleh catat huruf nida ya, huruf panggilan ya disebutkan di Quran sebanyak 361 kali. Sedangkan di bahasa Arab, huruf untuk memanggil itu ada 14 huruf setidaknya. Ada a, ada aya, ada ya, ada wa, dan lain sebagainya. Ada 14 huruf. Hanya di dalam Al-Quran, dari 14 ini, yang disebutkan cuma ya. Saya kurang lebih 7 tahun meriset ketika menulis tentang buku makna ayat puasa. Kenapa hanya ya yang disebutkan dalam Al-Quran? Ternyata huruf ya ini satu-satunya dari 14 huruf ini yang mewakili semua fungsi panggilan. Jadi mau memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh, plus juga dengan meminta tolong itu bisa terwakili dengan ya. Jadi kalau ada di dalam Quran dipanggil dengan huruf ya, ini menandakan panggilan ini berlaku untuk semua hamba. Baik yang merasa dekat dengan Allah, menengah ataupun jauh. Artinya ayat ini berlaku untuk semua. Jelas? Oke. Jadi yang tercakup di sini kita semua nih. Bukan hanya untuk Adi Hidayat, si fulan, nah kita semuanya. Karena itu rasakan ketika membaca Quran dibuka dengan kalimat ya, kita terpanggil di situ. Jelas? Ayyuha, ayyun ismun munada madmum wa ha litanbih. Munada itu yang dipanggilnya. Itu menggunakan kata ayyu untuk menunjukkan taukid, penguat. Dan bentuk yang tinggi. Karena itu di sini disebutkan wa kathratun nida'i fil Qur'ani bihadzal uslubi litta'kidi wal mubalaghah. Kenapa menggunakan ayyu? Bisa saja misalnya Allah mengatakan ya nas. Kenapa menggunakan ayyuha? Ya ayyuhan nasu. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Boleh ditulis. Di sini enggak ada. Ya 361 kali, ayyuha disebutkan 150 kali. Ayyunya berfungsi untuk penguat, munada. Haknya tanbih pengingat. Cara membacanya begini, cara membacanya. Hei semua manusia tanpa kecuali. Dimanapun kalian merasa berada. Ada yang sedang merasa jauh dari Allah, bahkan saking jauhnya belum beriman. Ada yang merasa dekat sehingga rajin ke masjid. Jangankan sholat fardu, sunnah pun dikerjakan. Ada yang standar yang tengah-tengah, sunnahnya belum, fardunya konsisten. Semua dipanggil. Ayyuha, aku tegaskan ya, kata Allah. Aku ingatkan. Jadi bukan panggilan biasa. Aku panggil kalian, aku tegaskan, aku ingatkan. An-nasu wa ibaratul Qurtubi an-nasu marfu'un sifatan li ayyi 'inda jama'atin nahwiyin. Ya, sifatan li ayyi, sifat untuk ayyu, penjelas untuk ayyu. Siapa yang dipanggil itu? Yang ditekankan, yang dikuatkan itu an-nas, semua manusia tanpa kecuali. Setidaknya an-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Qur'an. Kalau disebutkan an-nas, maaf, ini menunjuk penamaan pada manusia dengan sifat interaksi sosialnya. Agak cepat ya.
Saya sebutkan, maksudnya cepat selewat saja. Kalau dipanggil dengan bashar, surah Al-Kahf ayat terakhirnya, Qul innama ana basyarun. Kalau dipanggil dengan bashar, itu menunjuk pada tampilan fisik dan pengelolaan nafsu. Jadi kalau Anda keluarkan ayat tentang bashar, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, bentuk tunggalnya, itu menunjuk pada tampilan fisiknya, yang beda dengan binatang. Sekaligus bagaimana cara memanage nafsu. Ya. Kalau disebutkan dengan panggilan Bani Adam, ya Bani Adam, itu menunjuk pada akar genealogisnya, yang tersambung kepada Adam alaihissalam. Nanti fikihnya beda lagi. Karena itu pelajari bagaimana Nabi Adam diberikan pelatihan sampai dengan turun, sampai memberikan pesan. Itu ada di Al-A'raf nanti, detailnya. Kalau Anda masuk ke ayat 23, 24, 25, 26 itu, nanti ada turunan-turunannya. Sampai pesan kakek moyang kita. Kalau kamu berkehidupan mesti hati-hati. Jangan dipelesetkan oleh setan. Ya, pakai pakaian yang bagus, tingkatkan takwa. Walibasu taqwa dzalika khair. Itu takwa yang paling bagus. Itu pesan dari Adam alaihissalam. Dikeluarkan kata Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Itu adalah gambaran langsung kepada kita untuk belajar dari kisah Nabi Adam dalam membangun kehidupan. 3, kalau disebutkan kata ins, ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal, itu yang dimaksud karakteristik kelembutan kita. Manusia yang tampak, yang lembut, yang harmoni. Baca? Jadi kalau kita belajar ingin menampilkan sifat lembut, sifat baik, keluarkan tuh kata-kata ins dalam Al-Quran. Ada lagi insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Bahkan ada surahnya, surah ke-76 Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Kalau disebutkan insan, itu terkait dengan totalitas aktivitasnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau Anda ingin menata aktivitas dari bangun tidur, apa yang dikerjakan sampai tidur lagi, maka itu diwakili oleh kata insan. Bagaimana cara mengatur aktivitas supaya selamat, supaya baik, supaya nggak rugi? Keluarkan kata insannya di situ. Karena itu ketika turun surah Al-Asr, dilekatkannya bukan dengan bashar, Bani Adam ins, tapi insan. Surah 103, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, kalau disebutkan dengan nas itu praktek dari semua tadi yang dibawa dalam interaksi sosial. Jadi kita bergaul dengan orang lain, dalam beraktivitas bergaul dengan orang, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan tetangga. Dalam pergaulan itu kita tampak, ada pengelolaan nafsu, ada interaksi kehidupan. Karena itu ketika disebutkan dengan nas, muncul sifat sosial. Kalau bergaul pasti menemukan satu di antara 4 ini. Kan manusia akan keluar dari 4 ini dalam posisi terhadap Quran. Coba kalau kita bergaul pernah menemukan sifat nifak, orang munafik? Ada nggak orang-orang yang mengaku Islam tapi menghujat agamanya sendiri? Ada. Mempermainkan ayat? Ada. Nah, itu ciri orang munafik. Itu ada di Quran surah ke-4 ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ngaku muslim tapi mengingkari ayat Quran. Wa yustahza'u biha. Ngaku muslim tapi mengolok-olok ayat-ayat Quran. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan sertai mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar dengan kekeliruannya dan mau kembali. Innakum idzam mithluhum. Kalau difasilitasi, didengar, dibikin ceramah, dihadiri, dibikin konten, difasilitasi seminar, lama-lama nanti ikut perilakunya begitu, menular penyakitnya. Jadi munafik itu menular. Hati-hati ya, munafik itu menular. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Nah, jadi dalam kehidupan kita akan kita temukan dalam pergaulan itu, yang munafik ada, yang fasik ada nggak? Ada. Tadi ada yang ngaku Islam tapi nggak sholat, ada. Ada. Dia tidak menghujat agamanya tapi nggak sholat. Dia tidak mengolok-olok hadis, tidak mengolok-olok orang Islam, cuman nggak sholat, nggak zakat, puasa pun nggak. Ada yang begitu? Kalau disebutkan akan ditemukan. Ya, ada yang ingkar, ada, yang nggak beriman ada, banyak ditemukan, bahkan beragam-beragam. Apa yang diyakini bisa berbeda-beda. Nah, panggilan untuk itu semua dalam berkehidupan itu, maka panggilannya dengan panggilan umum, satu kata saja, nas, ya ayyuhan. Nah, jadi kalau ditarik kepada kita, cara memahaminya begini. Misal ada yang namanya Joni misalnya. Ya, Joni, kamu dalam posisi apa nih? Sedang jauh dari Allah, sedang dekat, atau standar-standar saja? Dalam kamu berinteraksi itu, kamu akan temukan nih. Ingat ini. Ya, Allah tekankan, ingat ini ya. Kamu akan temukan karakteristik yang berbeda-beda. Fokus pelan-pelan.
Dalam menyikapi itu semua, yang terbaik itu berharaplah jadi yang paling ideal. Siapa yang ideal itu? Yang takwa itu. Makanya di ujung ayatnya, lompat dulu, ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kamu harus jadi bagian dari yang takwa itu. Nah, la'allakum itu harfu taraji. Harapan untuk meraih sesuatu yang diinginkan, tapi tidak akan terwujud kecuali dengan kesungguhan. Jadi kalau Anda ingin masuk golongan pertama, golongan takwa, nggak mungkin bisa dapat itu. Kecuali sungguh-sungguh untuk melatih diri sehingga jadi bagian dari golongan yang dimaksudkan. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, saya ingin sungguh-sungguh menjadi bagian dari orang takwa itu, bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut, kita cari kesepakatan dulu. Mau jadi orang takwa nggak? Mau sungguh-sungguh nggak? Mau serius nggak? Yakin? Nah, kalau yakin kita teruskan. Kalau belum yakin kita pending sepekan. Teruskan ya? Nah, sebentar lagi, sekitar 10 menit selesai lah. Maka bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia. Kalau ingin jadi takwa, masuk golongan pertama tadi, golongan istimewa itu, maka yang pertama dilakukan u'budu rabbakum. Ibadahlah kepada Rabbmu. Tingkatkan ibadah. Ini ternyata pondasi takwa yang pertama itu adalah ibadah. Ini dia nih. Ibadah. Dan bentuknya perintah. Wa'budu. Untuk jamak. Karena disatukan, ya hamzah wasal, harokatnya nggak dibaca. Ya ayyuhan nas wa'budu. Hai semua manusia. Kalau kalian ingin hidup ideal, jadi golongan takwa, mudah akses pada kesuksesan, bahagia dalam setiap titian kehidupan, maka syarat pertamanya kata Allah, u'budu rabbakum. Tingkatkan ibadahmu kepada Rabbmu. Rabbakum. Pelan-pelan. Fokus ini. Pertama, kalimat ibadah di ayat ini diungkapkan dalam bentuk perintah. Fi'il amr. Perintah dalam kaidah di usul fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah itu maknanya wajib. Hatta yadullad dalilu ala khilafi. Sampai nanti ada keterangan lain yang memalingkan hukum wajib kepada hukum lain. Bisa jadi nanti sunnah, bisa jadi mubah. Karena keterangan-keterangan yang lainnya disebut dengan qarinah. Tapi dasar awalnya sifatnya wajib. Awas, pelan-pelan. Perhatikan, ini filosofinya, ini mahal sekali nih, ini hikmahnya nih. Tidak mudah menemukan penjelasan ini. Fokus ya. Ya ayyuhan nasu, perhatikan cara memahaminya. Hei semua manusia, tanpa kecuali. Kalau Anda ingin masuk dari golongan pertama takwa ini, la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa jadi golongan terbaik, maka kata Allah, u'budu rabbakum. Beribadahlah, sembahlah, tingkatkan ibadahmu kepada Allah. Ketika mengungkapkan bentuk ibadah itu dalam bentuk perintah, sifatnya apa? Wajib. Perhatikan, cara memahami hukum wajib itu jangan sebatas dipahami sebagai perintah formal. Tapi cara memahaminya, hadirkan sifat rahman Allah di balik perintah itu. Di Allah itu saking sayangnya kepada kita, memaksa kita untuk beribadah itu bukan karena ibadahnya, supaya kita bahagia. Kan jadi orang takwa itu bisa bahagia kan? Wa ulaika humul muflihun. Takwa mengantarkan pada kebahagiaan. Takwa itu dekat dengan bahagia. Takwa dekat dengan kesuksesan. Takwa dekat dengan solusi. Takwa dekat dengan kecerdasan. Tuh. Takwa dekat dengan kemudahan. Semua hal yang kita dambakan itu, yang ideal itu, ini pembukanya ada pada takwa. Sedangkan untuk mendapatkan takwa, kuncinya di ibadah. Jadi ketika Allah mewajibkan kepada kita untuk ibadah, sebetulnya bukan karena memaksa kita mengerjakan sesuatu. Supaya kita bahagia ini. Supaya kita lebih dekat ke sukses. Supaya kita lebih mendapatkan solusi. Jadi karena Allah sayang, maka dihukumi wajib. Kalau nggak sayang, nggak diperintahkan. Kalau ini kita tarik nanti ke prakteknya, maka cara memahaminya akan berbeda. Contoh, yuk kita lihat misalnya. Contoh detil dulu ya. Kalau kamu ingin menjadi bagian dari takwa, kata Allah, maka tingkatkan ibadah. Maka ibadah akan mengantarkan ke sini. Kita bertanya, ya Allah, apa detilnya? Misal, contoh, 1, sholat. Ibadah pertama kan sholat kan? Dalilnya apa? Quran surah ke-20, ayat 14. Ini urutannya. Antara ibadah ketemu sholat ada di sini.
Di Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya adalah Allah, nggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kata Allah kecuali saya, kata Allah. Maka kalau engkau sudah bertuhan kepadaku, buktikan itu dengan menyembahku, ibadah. Gimana caranya ya Allah? Wa aqimis sholah. Tunaikan sholat. Maka keluarlah di sini detailnya pertama sholat. Buat persamaan. Saya ingin menjadi hamba yang takwa. Dengan takwa bisa mendapatkan akses yang istimewa, bahagia, sukses, solusi, cerdas, mudah. Gimana caranya? Tingkatkan ibadah. Apa detailnya? Contoh satu sholat. Karena itu ibadah pokok sholat itu yang pokoknya disifati wajib. Pernah dengar sholat wajib? Kenapa diwajibkan? Bukan sekedar perintah untuk dilakukan, tapi memaksa kita supaya bahagia. Karena itu ketika dipanggil dalam sholat itu panggilannya kebahagiaan, bukan panggilan tekanan. Coba lihat cek, ketika diviralkan suara panggilan sholat yang disebut azan itu 5 kali dalam sehari. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Terus Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Sebelum Anda nanya, diteruskan kalimatnya. Hayya 'alal falah. Apa falah di situ? Bahagia, sukses, mudah, solusi. Jadi ketika kita bertanya, kenapa mesti sholat? Supaya kamu bahagia. Katanya pengen bahagia. Katanya pengen takwa. Katanya pengen solusi. Ini saya kasih jalannya, kata Allah. Kamu lakukan. Karena itu kalau kita memandang sholat itu kunci kebahagiaan, bukan sekedar perintah kewajiban, maka kita akan semangat menunaikan sholat. Itu cara menempatkan fikih itu sebagai bagian praktek kehidupan untuk memudahkan hidup kita. Jadi ketika Anda mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau cara pandangnya ke kunci ini kebahagiaan, maka semangat Anda menunaikan. Oh, ini kunci bahagia saya. Bahkan ada orang yang saking pahamnya, sebelum azan sudah dia tunggu. Subuh besok misal 4.35, dari sekarang sudah setelah alarm. Dari jam 4 dia tunggu itu. Karena paham dengan itu dia mendapatkan kebahagiaan. Dengan itu dia bisa mendapatkan solusi. Jadi kalau kita berpikirnya ibadah sebagai sumber wasilah mengantarkan kepada capaian takwa, maka ibadah itu semuanya akan dikerjakan dengan semangat. Tapi kalau dipahami hanya aspek formal kewajiban saja, maka tidak sedikit yang merasakan itu sebagai beban. Allahu Akbar, zuhur. Allahu Akbar, asar. Baru tadi adzan, kok sekarang sudah adzan lagi ya? Iya ya. Kecilkan suaranya. Misal, contoh. Jangan pakai toa. Tidak, saya pakai AKG. Contoh. Karena cara pandangnya berbeda. Jadi kalau kita melihatnya sebagai rahmat, insya Allah semua merasakan kenyamanan kok. Kecuali kalau nanti ada penyakit tadi, nifaq, jadi munafik, gitu. Dan sebagainya. Itu pun kita doakan. Jelas sampai sini? Nah, itu cara memahaminya begitu. Itu satu, pakai kata perintah. Yang kedua, saya tepati janji dulu nih sebentar. Ini sudah 10 menit tadi. Tambah 5 menit boleh ya? Boleh. Yang kedua, kenapa pakai Rabb? Wa'budu rabbakum. Wa'budu rabbakum. Sebentar, kita lompat sebentar tafsirnya ke Quran surah ke-7. Tulis dulu aja. Ayat 172. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 172. Sudah? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ada ayatnya? Ada ya? Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Perhatikan baik-baik. Nama pertama yang diperkenalkan kepada manusia sejak alam kandungan, usia 4 bulan, saat ruh mulai ditiupkan dan terjadi komitmen persaksian untuk bersyahadat kepada Allah, maka nama pertama yang diperkenalkan di situ Rabb. Rabb itu mewakili sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu adalah sifat ketuhanan yang ditampakkan melalui perawatan
perhatian, dan pemenuhan kebutuhan dari setiap yang diciptakannya. Misal, Allah menciptakan langit dan bumi, maka menjaga langit dan bumi itu memberikan semua apa yang dibutuhkan supaya berjalan sesuai dengan fungsinya. Dan disitulah ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah supaya setiap yang menatap langit, berinteraksi di bumi ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rububiyah. Allah menciptakan kita, memenuhi kebutuhan kita, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, memberikan petunjuk kepada jalan kebaikan, menanamkan sifat-sifat mulia, itu rububiyah namanya. Sifat Allah yang memiliki semua kemuliaan tadi disebut Rabb namanya. Rabb. Makanya kalau kita tarik kepada skala yang kecil dari situ, ada namanya murabbi. Pernah dengar murabbi? Kenapa disebut murabbi? Orang tua kita tuh murabbi kita. Kenapa? Karena orang tua merawat, memperhatikan, memberikan kebutuhan. Kalau sakit mendampingi, berobat ke dokter. Cuman terbatas, ketika meninggal selesai. Kemampuan lemah, tuntas. Itu murabbi. Jadi ada dalam bahasa Arab itu begini. Ada yang ketika ditambah kata jadi melebar, ada yang ketika dikurangi jadi meluas. Unik bahasa Arab itu. Kalau kita ingin pindah itu kepada yang tanpa batas, perhatiannya tanpa batas, pemberiannya tanpa batas, anugerahnya tanpa batas, penampakan tanda keesaannya di alam tanpa batas, maka rubah kalimatnya menjadi Rabb. Rabb. Cepat diungkapkan tapi luas dalam pemaknaan. Nah, kalau sudah ada kata Rabb ini, maka terdapat dua konsekuensi pada interaksi hamba dengan Tuhannya. Satu, konsekuensi ketauhidan. Yang kita memang sudah mengikrarkan untuk mengesahkan Allah sejak dalam alam kandungan. Karena itu ketika lahir diingatkan lagi, diperdengarkan azan setiap berganti waktu. Kalimat pertamanya menggunakan kata Allah supaya diingatkan. Allahu Akbar, diingatkan lagi. Supaya nggak ngaku lupa. Kan banyak yang suka lupa kan? Apakah saudara benar melupakan ini? Lupa yang mulia. Nah, di akhirat nggak bisa begitu. Nggak bisa, semua dibuktikan. Ditampakkan semuanya. Jadi yang pertama itu ada komitmen, konsekuensi komitmen kebertuhanan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kalimat kita syahidna itu yang kita pakai untuk dikuatkan setiap hari dalam sholat. Bukankah setiap sholat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan? Nah, diperdengarkan bagi yang belum melakukan sholat, diperdengarkan 5 kali sehari. Ada kan 5 kali sehari asyhadu an la ilaha illallah? Ada? Nah, itu untuk mengembalikan kepada fitrah. Itu satu. Kalau benar kita menyembah Allah dengan ibadah, komitmen pada yang pertama, maka Allah akan menepati janjinya pada yang kedua. Yaitu memberikan semua akses kebutuhan-kebutuhan kita dalam konteks kehidupan dunia sampai berpulang ke akhirat nanti. Komitmen pertama dari Allah mendapatkan haknya sebagai kewajiban kita. Komitmen kedua dari kita mendapatkan hak sebagai kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini dalam bab tauhid disebut dengan haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Itu diwakili cuma dengan satu kalimat, yaitu Rabb. Jadi kalau kita benar ibadahnya, seakan-akan kalimatnya begini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Hei semua manusia tanpa kecuali, yang merasa jauh, dekat ataupun menengah. Kalian ingin bahagia, ingin takwa, ingin mudah, ingin akses, tingkatkan ibadah. Kalau benar ibadahmu, engkau bertuhan kepadaku, maka aku akan buka semua akses kemudahan dalam hidupmu. Karena itu setiap kita berdoa meminta, umumnya yang digunakan kalimat Rabb. Coba tes. Kalau kita ingin minta kemuliaan dunia dan akhirat dibebaskan dari neraka, apa doanya? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Kalau kita berbuat zalim kemudian kita taubat supaya kita minta dapat ampunan Allah, apa doanya? Rabbana zalamna wa illam wa tarhamna lanakunanna minal. Kalau kita ingin mendapatkan anugerah pasangan yang soleh solihah, kemudian anak-anaknya kemudian jadi pemimpin orang-orang takwa, apa doanya? Rabbana hablana min wa dzurriyyah qurrata waj'alna lil muttaqina. Doa untuk orang tua supaya dirahmati, apa doanya? Rabbil firli waliwa warhamhuma kama rabbayani. Kalau doa ingin diangkat beban, dijauhkan dari beban-beban kehidupan, dimudahkan, tidak seperti beban orang dulu, apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama 'alal ladzina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Tuh, semuanya Rabb kan? Rabb.
Karena itu semua makna tadi ditampilkan oleh Allah dengan satu kata saja, ubudu rabbakum. Jadi kalau kita benar ibadahnya sebagai pondasi takwa, itu semua akses kemudahan yang ada di takwa dibuka oleh Allah. Jadi sebetulnya ibadah itu untuk kita. Balik ke kita. Supaya kita menjadi bagian orang takwa, supaya kemuliaan yang melekat pada takwa itu bisa kita akses. Dan Allah dengan sifat kasihnya menurunkan sifat rububiyah itu sebagai pancaran kasih kepada kita hamba-hambanya. Itu cara memahaminya. Jelas sampai sini? Karena itu ketika kita sholat, langsung saya tutup dengan hadis qudsi. Tadi kita diminta ibadah, prakteknya sholat. Begitu kita sholat membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, komitmen yang pertama menyembah Allah sebagai komitmen syahadat. Wa iyyaka nasta'in, komitmen yang kedua. Minta kita kepada Allah, Allah berhak untuk mengabulkan, berkewajiban mengabulkan kalau kita benar ibadahnya. Maka apa jawab Allah di hadis qudsi? Lihat. Hadis qudsnya berbunyi, qala Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla, wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar ibadahnya, benar salatnya, benar semua yang ditunaikan dalam ibadahnya, ma sa'al, apapun yang dia minta sekarang aku kabulkan. Jadi ayat 21 ini merangkum semua kebutuhan hamba dari 4 golongan tadi. Kalau kita ingin memilih golongan ideal sebagai golongan takwa, maka dari sekarang posisikan diri kita untuk menjadi bagian itu dengan cara menanamkan pondasi ibadah. Ini bukan cuma kita saja, orang dulu pun melakukan itu. Kalau Anda nggak percaya silahkan cek di masa lalu. Orang-orang sukses yang namanya dikenang sampai dengan sekarang, itu ibadahnya ditingkatkan oleh mereka. Ashabul Kahfi itu jadi viral setelah mereka ibadah. Kan ketika ingin mempertahankan iman kan? Ya, mereka kan makanya ngaji Al-Kahfi jangan cuma dibaca. Itu dilihat artinya, dipahami. Ketika mereka mempertahankan iman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum. Mereka itu pemuda-pemuda yang mempertahankan iman. Sedangkan iman ciri pertama takwa, alladzina yu'minuna bil. Jadi ketika mereka mempertahankan iman, kemudian tidur untuk mempertahankan iman itu, dan tidur itu punya nilai di hadapan Allah. Jangan main-main loh. Islam itu mimpi ada babnya, tidur ada babnya. Ada babnya. Karena dikerjakan dengan iman, apa yang terjadi punya nilai di hadapan Allah. Makanya diatur, tidurnya dibikin enak. Matahari sinyalnya teratur. Saking enaknya tidurnya berkah waktunya. Karena itu kita punya bab tidur. Sebelum tidur supaya jadi ibadah bagaimana? Ada lagi tuntunannya. Ya. Makan supaya ibadah bagaimana? Ada tuntunannya. Kerja supaya ibadah bagaimana? Ada tuntunannya. Karena itu kalau Anda lihat orang-orang viral di masa lalu, dari sejak Nabi Adam alaihissalam terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikenang sampai sekarang, adalah orang-orang yang mampu mengoptimalkan ibadahnya. Karena itu teruskan ayatnya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Jangankan Anda, kamu yang saya ciptakan kata Allah. Orang dulu pun sudah saya ciptakan. Pertama Allah jelaskan kepada kita, kenapa engkau menyembah aku? Karena aku Tuhanmu. Engkau itu hamba. Maka seperti dulu yang aku ciptakan menyembah aku, kamu pun sekarang nyembah aku. Ya. Jelas sampai sini? Supaya apa ya Allah? Bukan hanya menampilkan kehambaan kita, tapi supaya mendapatkan akses kemudahan dalam berkehidupan seperti orang dulu mendapatkannya. Karena itulah kemudian saya tutup semua aktivitas kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu punya tuntunan ibadahnya. Dan bersyukurlah kepada Allah, kita temukan hanya dalam Islam. Saya sempat komparasikan. Dan saya hanya temukan di dalam Islam sampai saat ini, sampai detik ini. Ya, kalau mungkin kekurangan bacaan bisa nanti dikomparasikan. Tapi sampai detik ini, tidak saya temukan satu kegiatan pun punya nilai yang ibadah, punya nilai ibadah yang terukur. Jadi bacaannya ada, caranya ada, bimbingannya ada, manfaatnya ada, kecuali di Islam. Bangun tidur sampai tidur lagi. Saya tanya pada Anda. Pertama doa, mau tidur, nanti mau tidur. Ada doanya? Ada. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada caranya? Sampai diatur. Miring ke kanan. Letakkan kemudian di pipi bagian bawah. Ya kan? Baca doanya ini, ayatnya ini, suratnya ini, istighfar dulu. Itu semua ada maknanya. Contoh, istighfar untuk menenteramkan kepada hati. Supaya tidurnya lapang, enak. Nggak ada beban yang dibawa dalam tidur.
Kemudian baca surah-surah seperti 3 qul terakhir. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Supaya tidak ada pengaruh dari setan-setan atau yang tak nampak dalam pandangan kita dari jin dan sebagainya. Ya, dan berdoa minta sama Allah sebelum tidur. Ada doa dibebaskan dari hutang. Doa dilapangkan, diberikan kekuatan untuk menyempurnakan pekerjaan kalau hidup besok hari lagi. Ini semua terukur. Bangun tidur ada doanya? Ada. Antara bangun dengan mau tidur sama enggak doanya? Tidak. Bahkan diatur caranya. Coba di hadis Abu Daud nomor hadis 1367. Dari mulai bangun tidur duduk dulu, hilangkan bekas ngantuk, berdoa sampai doanya apa, bacaannya apa, maknanya apa, di Islam aja. Nih, nanti keluar masjid. Keluar masjid ada doanya enggak? Ada. Kaki mana yang keluar? Kiri. Masuk kaki apa? Doa masuk dengan keluar sama enggak? Cari dimanapun. Bisa enggak ditemukan itu? Dan ada maknanya. Kenapa minta rahmat ketika masuk? Kenapa ketika keluar mengakui keutamaan Allah? Coba masuk doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba. Ketika keluar doanya apa? Tuh. Masuk minta rahmat, keluar minta keutamaan. Masuk kaki, keluar kaki. Nih, yang ke toilet. Masuk toilet kaki apa? Keluar kaki. Doa masuk dan keluar sama tidak? Tuh. Temukan di tempat lain. Gak ketemu. Apa tujuannya? Supaya jadi ibadah. Kenapa jadi ibadah? Supaya ada keutamaan. Jadi takwa dan mendapatkan hasil dari situ. Pertanyaannya, setiap baca itu dapat nggak manfaatnya? Setiap mengerjakan itu ada nggak? Kalau belum didapat, berarti ada yang belum dikaji. Itulah tugas kita untuk mengaji sekarang. Mau tidur nih, bagaimana teknisnya, apa bacaannya, apa manfaatnya? Lalu praktekkan. Seperti itu nanti yang mendapatkan hasil dalam berkehidupan. Jelas di sini? Nah, itu gambaran umumnya ayat 21. Kita belum baca detailnya. Ya, belum baca, baru gambaran umumnya. Jadi, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara singkat, hai semua manusia, kalau ingin jadi orang takwa, ingin dapat akses kemudahan, kebahagiaan, kesuksesan, solusi, maka tingkatkan ibadahmu kepada Allah. Karena Allah yang menciptakanmu, engkau itu hamba, seperti orang-orang dulu pun melakukan itu, orang-orang yang sukses, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kesimpulan besarnya adalah mari kita keluarkan semua jenis ibadah yang berpotensi kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bikin. Latihan sepekan ya. Caranya begini. Secara singkat saja. Bisa lewat tubuh, bisa lewat kurikulum panduan dari Nabi yang keseharian. Kalau keseharian keluarkan aktivitas antum dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau sudah ada kan ini bisa beda-beda kan? Nah kalau sudah ada, nanti tuntunannya apa? Tinggal dikeluarkan. Kalau ingin umum, dari anggota tubuh kita. Dari mata sampai ujung kaki. Misal sepekan nanti, latihan untuk mata dulu. Saya minta sepekan ya, kita semua sepakat ini. Coba latih matanya untuk terbiasa ibadah. Halo? Ya, sepekan ini ya. Latihan mata itu ibadahnya gampang, cuma 2. Lihat yang baik-baik, tinggalkan yang tidak baik. Jadi yang hanya boleh dilihat yang baik saja, yang tidak baik palingkan. Ya, lihat yang baik, palingkan dari yang tidak. Ukuran baiknya ukuran syariat. Baik itu ukurannya halal. Ingat ya, jangan keluar dari sini mana sendal yang baik tuh. Yang halal, yang layak untuk dipandang. Sepakat? Jadi mulai hari ini mohon ya, yang lihat WA keluar gambar nggak bagus, palingkan. Sepakat? Yang baik-baik lihat, masjid, para penghafal Quran, kajian-kajian yang baik lihat. Tolong latihan itu selama sepekan. Nanti sepekan, pekan depan kita ketemu, coba lihat perbedaannya dan hasilnya pada diri kita. Apa dampaknya? Ya. Alhamdulillah, kita telah menyimak bersama ceramah yang sangat mendalam dari Ustadz Adi Hidayat. Dalam ceramah ini, beliau mengingatkan kita tentang pentingnya Al-Quran sebagai pedoman hidup yang seharusnya diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab bacaan yang harus dihafal, tetapi adalah petunjuk hidup yang harus kita amalkan dalam segala hal, mulai dari cara berpikir, bertindak, berbicara, hingga cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sebagai umat muslim, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang membimbing kita dalam setiap langkah hidup, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, maupun hubungan sosial. Ustadz juga menjelaskan bahwa membaca dan menghafal Al-Quran hanyalah langkah awal. Bacaan Al-Quran itu bukan tujuan utama, melainkan gerbang untuk memahami
dan mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya. Begitu kita memahami ajaran Al-Quran, maka perubahan positif dalam perilaku kita akan terjadi secara alami. Al-Quran akan membimbing kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajarannya, dan selalu mengingatnya dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran mengajarkan kita bagaimana berperilaku dengan benar, bagaimana berbicara dengan bijak, dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain dengan penuh kasih sayang dan kebaikan. Salah satu pesan utama dalam ceramah ini adalah bahwa setiap tindakan kita harus dipandu oleh Al-Quran. Misalnya, ketika kita berbicara, seharusnya kita berbicara dengan cara yang baik, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, kita harus berpaling dan menghindarinya, seperti yang diajarkan dalam surah-surah yang memberikan pedoman untuk menjaga pandangan dan menjaga lisan. Ustadz juga mengingatkan kita tentang 4 golongan manusia yang berinteraksi dengan Al-Quran. Golongan pertama adalah mereka yang menerima Al-Quran dengan sepenuh hati dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan mereka, baik dalam hal ibadah, interaksi sosial, maupun hubungan keluarga. Golongan kedua adalah mereka yang menutup diri dari petunjuk Al-Quran. Meskipun mereka mengaku beriman, mereka tidak mau menerima dan mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Golongan ketiga adalah mereka yang fasik, yaitu mereka yang menjalankan ajaran Islam, tetapi banyak yang mereka abaikan. Mereka belum sepenuhnya mengamalkan ajaran Islam dalam hidup mereka, meskipun mereka masih mengaku beriman. Golongan keempat adalah mereka yang munafik, yaitu mereka yang berpura-pura beriman, tetapi tidak ada keimanan yang nyata dalam hati mereka. Mereka hanya mengikuti agama untuk kepentingan duniawi saja. Menjadi bagian dari golongan yang pertama, yaitu golongan yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, adalah tujuan utama kita. Untuk itu, kita harus mendalami dan mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati. Ustadz mengingatkan kita untuk meningkatkan ibadah kita dan menjadikan ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai contoh, salat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi merupakan jalan menuju kebahagiaan dan keberkahan yang diberikan Allah. Ustadz juga menekankan bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi merupakan jalan untuk mencapai takwa, yang akan membawa kita menuju kebahagiaan yang hakiki. Ibadah yang dilakukan dengan niat yang benar dan ikhlas akan membawa kita pada kesuksesan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam hidup. Oleh karena itu, setiap tindakan kita seharusnya didasarkan pada ibadah yang ikhlas dan penuh kesadaran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di akhir ceramah, Ustadz memberikan pesan yang sangat penting. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran dan ibadah kita. Jika kita benar-benar mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka hidup kita akan lebih terarah, lebih tenang, dan lebih penuh dengan berkah. Takwa adalah jalan untuk meraih kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan takwa, kita akan diberi kemudahan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam hidup, serta diberi petunjuk dalam setiap langkah yang kita ambil. Jika video ini memberikan manfaat dan ketenangan bagi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten yang insya Allah bermanfaat. Dengan berlangganan, Anda akan terus mendapatkan video-video yang penuh hikmah dan inspirasi untuk mengarahkan hidup kita lebih dekat kepada Allah. Dan yang tak kalah penting, mari kita doakan Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar, agar beliau selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kekuatan untuk terus menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi umat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau dan keluarga. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga setiap kata yang telah disampaikan menginspirasi kita semua untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan terus memperbaiki diri dalam setiap aspek kehidupan. Semoga Allah memberikan kita semua kemudahan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.